Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Eksya Ramadhani dengan NIM 2005106056 dari kelas B Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan berjudul pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ITC di SMP. Yang kedua, optimalisasi keterampilan pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran pada guru MTS Masyaratul Mut'alimin Banten. Dan yang ketiga yaitu menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ITC di SMP. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTK atau IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT. Demikian pesatnya kemajuan ITC ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Dengan dibangunnya sistem pembelajaran modern saat ini, peserta didik bukan saja memainkan peran sebagai penerima pesan, tetapi peserta didik juga memainkan peran sebagai komunikator atau penyampaian pesan. Yang kedua yaitu media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar, Association for Education and Communication Technology atau yang disingkat AICT, mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Dalam hal ini, media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang sangat efektif dalam membantu pencapaian transformasi ilmu dan pengetahuan yang diinginkan. Ditekankan oleh C.D.E. Oyenemezu bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi dasar bagi pengembangan manusia dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dengan menggunakan media merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pendidikan dan peserta didik. Seterusnya yaitu manfaat media pembelajaran. Di sini yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajaran dan pembelajaran melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Banyak pilihan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk terjadinya transformasi pesan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Objek pelajaran yang tidak terjangkau oleh panca indera terlalu besar, kecil, atau terlalu jauh atau dekat dapat dipelajari melalui bantuan media pembelajaran. Yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Bantuan media pembelajaran sangat membantu sekali dalam melihat atau mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama, akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh pembelajaran lain.
Yang seterusnya media pendidikan jasmani yang berkualitas tinggi di sekolah sangat penting. Hal tersebut dapat memberikan para siswa dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan, perilaku, dan kepercayaan diri untuk menjadi aktif secara fisik untuk hidup. Capaian ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi atau TI. Pada zaman sekarang, ini membawa perubahan paradigma yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Perkembangan gadget yang semakin pesat juga membawa perubahan pada media pembelajaran. Dan untuk yang berikutnya yaitu metode. Pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan termasuk penelitian pengembangan atau research and development atau R&D berkaitan dengan unsur desain kegunaan, tampilan operasional, dan interaktivitas penggunaan media. Dilakukan dengan review oleh para ahli media dan ahli pembelajaran untuk menganalisis pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang sedang dikembangkan. Yang berikutnya yaitu pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini diukur oleh kualitasnya dengan cara pengisian angket kepada para pengguna atau guru dan anak didik. Untuk yang berikutnya yaitu optimalisasi keterampilan pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran pada guru MTS Masyaratul Mut'alimin Banten. Yaitu abad 21 disebut juga dengan abad revolusi industri 4.0, abad perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat menuntut siswa harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. Ciri-ciri abad 21 akan menghasilkan karakter pembelajaran abad 21 dan berdampak penilaian abad 21. Ciri-ciri yang paling mencolok pada abad 21 adalah adanya multitasking yaitu multimedia, online social networking atau jejaring media sosial daring, online info searching atau pencarian daring, game online atau permainan daring atau ENI 2018. Untuk metodenya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui pemaparan materi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Evaluasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dengan cara pemberian angket kepada peserta. Pemberian angket dilakukan untuk melihat persentase pemahaman peserta terhadap pemberian materi dan implementasi tentang keterampilan pembelajaran abad 21. Yang berikutnya, tahap awal. Kegiatan dimulai dengan melakukan studi lapangan untuk mengetahui lokasi dan kondisi MTS Masyaratul Mut'alimin Banten. Tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM melakukan observasi dengan pihak sekolah terkait masalah yang dihadapi para guru dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang jenis-jenis pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas, terutama pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Yang berikutnya yaitu memasuki tahap inti. Inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dilakukannya sosialisasi kepada para guru di MTS Masyaratul Mut'alimin Banten mengenai pengenalan keterampilan pembelajaran abad 21. Dalam pemaparannya, materi tidak hanya berceramah secara satu arah, akan tetapi
lebih banyak memberikan ruang diskusi dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan pandangannya dengan pengalaman selama mengajar di kelas. Tahap akhir, diakhiri kegiatan, tim dosen menyebarkan angket yang diisi oleh para guru peserta kegiatan untuk mengukur pemahaman peserta dalam beberapa aspek. Di antaranya yaitu aspek penyampaian materi, aspek konten, isi materi, aspek manfaat kegiatan, dan umpan balik atau feedback. Angket berisi 10 butir pertanyaan yang meliputi 2 butir mengukur pemahaman peserta pada aspek penyajian materi, 2 butir mengukur aspek konten atau isi materi, 3 butir mengukur aspek manfaat kegiatan, dan 3 butir untuk mengukur umpan balik atau feedback peserta terhadap kegiatan ini. Dengan meliputi tahap awal yaitu observasi, permasalahan yang dialami oleh sekolah, yang kedua solusi terhadap permasalahan, yang ketiga waktu pelaksanaan. Memasuki tahap inti pelaksanaan meliputi penerapan materi, yang kedua interaksi tanya jawab, yang ketiga diskusi interaktif. Memasuki tahap akhir atau evaluasi meliputi pemberian angket, terus yang kedua analisis angket, yang ketiga penarikan kesimpulan. Dan untuk kesimpulannya, dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diperoleh data bahwa pemahaman guru mengenai keterampilan pembelajaran abad 21 menjadi lebih baik berdasarkan hasil evaluasi angket yang diberikan kepada peserta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan BKM dapat mengoptimalkan pengetahuan guru di MTS Masaratul Muta'alimin Banten terhadap keterampilan pembelajaran abad ke-21. Lanjut materi berikutnya yaitu menjadi guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan di abad 21. Karakteristik pembelajaran PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karenanya, PJOK memiliki kedudukan sangat penting atau vital dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Keberadaan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK dan sederajat. Yang berikutnya yaitu karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemampuan para guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital perlu disiapkan dengan memperkuat pedagogi siber atau era digital. Pada diri guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik aktif dan berpikir kritis. Yang berikutnya yaitu karakteristik peserta didik abad 21. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik peserta didik abad 21 dalam proses pembelajaran berbeda dengan karakteristik peserta didik zaman dahulu.
Zaman dahulu peserta didik praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana. Yang berikutnya yaitu keterampilan abad 21. Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi. Bagi guru yang bertugas membelajarkan dan mendidik peserta didik, kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, sehingga dampak hasil membelajarkan dan mendidik tidak melenceng dari perkembangan globalisasi saat ini terkait dengan kualitas SDM. Yang berikutnya yaitu pengembangan guru PJOK abad 21. Pengembangan guru PJOK abad 21, peningkatan profesionalisme guru PJOK sebenarnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memahami standar tuntutan profesi guru, yaitu upaya memahami tuntutan standar profesi guru yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sebab persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Sebagai profesional, seorang guru yang harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat. Yang kedua yaitu mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu upaya mencapai kualitas dan kompetensi yang dipersyaratkan merupakan suatu keharusan bagi guru. Dengan dipenuhinya kualitas dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi yang kuat. Dan yang ketiga yaitu membangun kesejawatan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dan menjalani hubungan kerja dan komunikasi. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Yang keempat yaitu mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Upaya membangun etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada masyarakat merupakan suatu keharusan. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima. Yang kelima yaitu mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Upaya-upaya guru untuk meningkatkan profesionalismenya tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, organisasi keilmuan guru atau MGBS, KKGO, ISPI, PGRI, ISORI, dan organisasi profesi guru. Berikutnya itu profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Guru penjelas orkes sebagai profesi berarti guru PJOK sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi atau
keahlian, dan kewenangan dalam pembelajaran dan mendidik agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna di bidang PJOK. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.